Perkenalkan, saya Ardelia Chandra Putri dari kelas 8H nomor absen 3. Saya Belva Micha Kemala Effendi dari kelas 8H dengan nomor absen 05. Saya Atta Fadila Putri dari kelas 8H nomor absen 4. Saya Kalista Areta Nariswari dari kelas 8H nomor absen 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan salah satu sistem ekskresi manusia, yaitu ginjal. Yang pertama adalah anatomi ginjal. Anatomi ginjal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah korteks ginjal atau korteks finalis. Korteks ginjal merupakan bagian ginjal yang paling luar dan dikelilingi oleh jaringan lemak yang berfungsi melindungi bagian dalam ginjal. Yang kedua adalah medula ginjal. Medula ginjal merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Struktur medula terdiri atas piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus, serta saluran medula. Yang ketiga adalah pelvis ginjal. Pelvis ginjal merupakan bagian ginjal di lapisan paling dalam yang berbentuk seperti corong yang berfungsi sebagai saluran penghubung ginjal dan kandung kemih. Terdapat kaliksus atau kaliks ginjal yang berfungsi mengumpulkan cairan tubuh sebelum disalurkan ke kandung kemih. Yang terakhir adalah nefron. Nefron terletak di sepanjang korteks hingga medula yang berfungsi untuk mengambil nutrisi dan cairan di dalam darah, serta menyaring dan membuang limbah atau racun dalam darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fisiologi ginjal yang merupakan salah satu organ ekskresi manusia. Adapun fungsi ginjal antara lain menyaring zat-zat metabolisme dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Dan ginjal juga dapat berfungsi sebagai mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan asam atau basa melalui urin, serta mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, keratinin, dan amonia. Lalu, bagaimanakah proses pembentukan urin pada manusia? Proses pembentukan urin pada manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah proses penyaringan atau filtrasi. Pada proses penyaringan atau filtrasi, aliran darah melalui arteri renalis mengalami filtrasi di kapiler glomerulus kapsul Bowman. Hasil penyaringannya berupa filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer sendiri mengandung glukosa, air, garam, asam amino yang masih bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Proses ataupun tahap kedua dari pembentukan urin adalah proses penyerapan kembali atau reabsorpsi. Urin primer mengalir masuk ke tubulus proximalis dan mengalami reabsorpsi. Zat-zat yang diserap kembali yaitu glukosa, air, garam, dan asam amino. Cairan hasil proses reabsorpsi disebut dengan urin sekunder. Proses pembentukan urin yang terakhir adalah proses pengumpulan atau augmentasi. Pada proses pengumpulan ataupun augmentasi, urin sekunder mengalir ke lengkung Henle menuju ke tubulus distalis. Pada tahap augmentasi terjadi di tubulus distalis, yaitu penambahan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder, sehingga terbentuknya urin yang sesungguhnya. Urin ini akan disalurkan ke tubulus collectivus, terus ke dalam rongga ginjal, dan akan dikeluarkan oleh tubuh melalui uretra, ureter, ataupun kandung kemih. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan apa saja penyakit ginjal. Gagal ginjal akut atau kronik.
Gagal ginjal akut atau kronik terjadi akibat ginjal tidak mampu menyaring zat sisa dalam darah. Penyebabnya adalah batu saluran kemih, konsumsi obat, dehidrasi berat, dan trauma pada ginjal. Gejala ginjal berupa penurunan jumlah urin, kaki bengkak, sesak nafas, nyeri dada, kecemasan, kejang, hingga koma. Selanjutnya adalah batu ginjal. Ditandai dengan terbentuknya kristal di dalam ginjal, sehingga dikenal sebagai kencing batu. Gejalanya adalah rasa nyeri yang hilang dan timbul di daerah pinggang. Kencing darah. Glomerulonefritis, yaitu adalah peradangan glomerulus atau pembuluh darah kecil pada ginjal. Gejala glomerulonefritis adalah kencing berdarah, tekanan darah tinggi, jarang buang air kecil, nyeri perut, kencing berbusa, serta pembekakan di wajah, tangan, kaki, dan perut karena penumpukan cairan di dalam tubuh. Nefritis akut, peradangan pada nefron ginjal. Gejalanya berupa demam, muntah, tekanan darah tinggi, nyeri punggung, dan gangguan kencing. Selanjutnya adalah infeksi saluran kencing. Terjadi karena bakteri, ditandai dengan demam, nyeri saat berkemih, dan sering buang air kecil. Lalu, bagaimana sih cara menjaga kesehatan ginjal? Yang pertama ada mencukupi kebutuhan air putih. Umumnya 8 gelas dalam sehari atau setara dengan 2 liter. Kemudian mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan, tidak merokok dan juga tidak meminum minuman beralkohol. Pola makan sehat seperti rutin makan sayur dan juga buah-buahan, berolahraga secara rutin, dan juga membatasi asupan garam. Sekian penjelasan dari kami mengenai ginjal, salah satu sistem ekskresi manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.